ada Zeld, ada King, Juster, ada Lin, dan juga Krian. Dan selain itu ada Kaikso, Kaiksa. Wah, saudara kembar kah? Kaikso, Kaiksa, Joker, ada Veld, ZX, dan juga Arceus. Tapi nggak bisa dipungkiri, kali ini Selena yang ternyata bakal langsung saja di ban terlebih dahulu untuk tim Blue Side. Tapi nggak bisa dipungkiri, memang kehadiran support Selena cukup mengganggu sekali di jalannya pertandingan. Iya, bisa dibilang Selena memang menjadi satu pilihan support yang bijak untuk di ban karena dia tuh masih masuk tier S ya, Bet. Yes. Sampai sekarang loh, aku bingung loh. Dia tuh kayaknya emang bener-bener getol banget di tier S, kayak nggak lepas-lepas ya kan. Walaupun sebenarnya ada support kayak Luoyi, Varsha juga yang hitungannya masih di tier S juga sebenarnya. Betul, tapi kali ini Khalid bakal di ban. Dengan begitu mungkin Uranus kah yang bakal di ban juga. Sebenarnya ya gimana ya, Uranus itu kadang ngeselin, kadang enggak. Kadang bisa memberikan impact yang besar. Itu semua emang tergantung sama gameplay atau playstyle dari masing-masing player itu sendiri. Iya, Ya. kayak Gimana tadi kan kita melihat Uranus di gamenya dibully-bully, ternyata udah mulai masuk late game, ngebalikin keadaan. Iya, dalam seketika aja kan ya. Dalam seketika yang tiba-tiba dapat triple kill, wah itu sih nggak bakal ada yang expect sih Uranus triple. Iya, nggak logis banget sih. Kayak kan, tapi kali ini udah ada Roger juga yang di ban dan hal tersebut yang membuat dari segi Shunshin cepatnya harus di ban juga. Betul, jadi sepertinya bakal diadu sih Yuzong sama Khalid kah ya? Atau emang sebenarnya di match sebelumnya juga bakal agak sedikit berbeda dari prediksi kita ya, Be ya? Iya. Dimana sempat ada first pick Selena, terus juga sempat hadir Link walaupun sempat bisa dibilang ada sedikit nerf dan bisa menampilkan gameplay yang luar biasa, tapi kali ini nggak menutup kemungkinan akankah Esmeralda bakal di ban? Enggak, Kufra. Mereka mau ngamanin Atlas berarti. Ya, Atlas juga bakal open atau mereka ngamanin Yuzongnya. Nah, Yuzong, Uranus. Yuzong Atlas enak sih. Atau mau Uranus Atlas? Atlas juga boleh. Nah, lebih pasti gitu ya dari segi sideline iya. dan inisiatornya. Betul. Tapi kali ini sudah ada, mereka udah ngamanin segi tanknya, untuk segi team fight-nya Uranusnya juga kuat buat ngadapin seorang Yuzong, tapi Varsha kali ini bakal terbuka dengan cukup lebar. Mereka bakal coba sandingkan dengan fighter lagi kah? Tamus? Sulit ya sih. Kalau aku sih mendingan ngambil kayak modelan Baxia dulu gak sih? Oh, tanknya dulu ya? Iya, ini buat meminimalisir regen yang dimiliki sama Uranus juga. Tapi bisa. takutnya juga bakal di ban juga sih ya. Iya juga. Kalau nggak di pick. Oh, mereka ngamanin Gatot Kaca untuk sideline sepertinya. Yes. Mengingat Gatot Kaca juga bisa dibilang damage-nya sangat-sangat tinggi, walaupun sempat di nerf juga nih lagi-lagi damage-nya. Betul. Tapi kali ini bakal apa yang bakal diamankan ya? Ngelihat udah ada tank, udah ngamanin sideline ini juga. Hyper dulu kah? Buat setidaknya nangkep ke arah Varsha, Link atau bentar, mereka ngamanin Selena cuma buat Varsha berarti ya? Iya, atau sih bebas jadinya mengantisipasi sekali di sini. Tapi kalau oke, terlalu cepet sih kalau menurutku kalau mau ngelot di sini. Oh, tapi beneran dia amanin. Oke, berarti mereka pede berarti dari seorang Kaiksa. Yes, mereka lebih oke. Mumpung emang bisa dibilang Cloud lagi di buff juga out of TV-nya kan, dapetin attack speed, move speed, dan walaupun cuma 0,5% ya. Tapi karena stacknya itu 10 jadi in total dia 5%. Lumayan 5% kan? Lumayan daripada lumayan. Iya. Dan juga itu cocok buat setidaknya menghadapin Gatot Kaca, Yuzong dengan DHS-nya kan. Benar banget. Tapi ternyata Hayabusa yang bakal di-ban untuk meminimalisir hyper carry-nya. Kayaknya nggak bakal Hayabusa juga sih yang diambil. Kayak menurutku mendingan ngambil ke arah Link juga oke. Oh iya, tadi kita udah nyoba Link dengan Windtalker sama Rapid Boots. Windtalker dan juga Rapid Boots. Betul. Dan ternyata itu mampu untuk menambahkan pergerakan dari Tempest of Blade gitu loh. Yang biasanya nggak bisa nembus tembok, jadi bisa nembus tembok gitu kan. Dapat tambahan juga movement speednya, enak banget sih. Cepet banget, kayak mungkin hampir kembali seperti Link sebelum di nerf. Tapi kali ini Tamus
Ini dua sisi sayapnya sih, regennya kuat banget sih. Uranus, Tamus ya kan. Tapi Bruno kali ini dari Brazil datang jauh-jauh ya. Iya benar sih. Bener sih. Kagak salah tuh jauh-jauh dari Brazil. Bener juga. Tapi aku emang nggak terlalu rekomendasi Bruno karena Bruno tipikal single target yang bisa dibilang sangat-sangat lama banget, scaling untuk lama banget. Mendingan Harit atau bahkan hero-hero yang lebih pasti lagi kayak Karin juga oke sebenarnya, tapi Harit juga bagus dan Faramis ternyata yang diamankan. So ini kayaknya bakal ada Gatot Kaca tank di mid lane. Faramisnya bakal bermain ke arah bottom lane atau nih Faramis tanker. Iya, atau jadi side lane-nya tuh Yuzong sama Gatot ya kan? Yes. Tapi Luoyi Atlas ngeri-ngeri sedap juga ya. Fail. Kalau fail aku sih kayaknya enggak sih. Serius. Kalau lawan Harit pusing loh failnya. Windblow sakit. Tapi kalau lawannya Harit sih emang gimana ya, mau ngangkat Haritnya gak kena. Gak kena kayak gitu kan. Jadi rugi gitu. Dan aku mau balas pantun KB yang tadi nih. Tadi kan udah itu kan. Sekarang tadi kan buat SMP Negeri 1 Kudus ya. Ini untuk SMA Negeri 17 Jakarta. Apa tuh? Ke pasar beli ikan asin. Asik. SMA Negeri 17 Jakarta. Do you ready to win? Dibalik ya. Gila. Terus bet, pantun terus bet, enggak apa-apa. Kita cuma bisa dibilang cakep kalau pantun. Ingat bet ya. Kan itu. Cakep. Walaupun kita gak ganteng ya kan, tapi dibilang cakep seenggaknya ya pas pantun. Ya nggak apa-apa ya kan. Langsung aja sebentar lagi kita bakal masuk ke dalam gamenya. Jadi bisa dibilang ini match ke-7 sangat-sangat menarik tentunya ya kan. Buat teman-teman juga jangan lupa ya kan, jangan lupa bawa tongsis, jangan lupa nonton Piala Menpora Esports 2020 Aksis. Wede. Oh kita mau perang pantun lagi nih be. Jangan. Lewat ya ikan paus yang kita udah nggak sabar. Kita tahu alasannya nih biar apakah mungkin dari sisi yang ada di Kudus 1 Jakarta yang melakukan paus karena kan mungkin belum tentu karena koneksi, bisa jadi karena kesiapan pemain yang mungkin tadinya lagi kayak rebahan pengen duduk dulu ya kan kayak gitu, tapi rebahannya mungkin di rumah temennya. Wah, pulang dulu. Iya, cepetan. Langsung nyari koneksi ya kan? Nyari koneksi ya bener banget. Atau jangan-jangan ini lowbat ya kan, lowbatnya lupa dicas kayak gitu. Waduh, ya kan? Mati kan. Oh ini enggak, ini masih 99%. Ini aku 75% dari tadi loh. Makanya. Dari jam 11 dari jam 3. Oh enggak, aku 81%. Waduh, daya tambah baterainya sih cukup tinggi ya. Cukup tinggi ya. Lumayan lah, tambahan 1 HP buat saya. Iya. Terima kasih. Aduh. Terima kasih. Emang itu buat KB? Esports 2020 Aksis ya. Kenapa Bang Ansel? Emang itu buat KB? Ya, kalau nggak ketahuan mah, kalau nggak diadang di sono. Oke juga deh, masukin dulu. Kalau nggak diadang di sono, pas pagi keluar, aduh. Iya. Saya keluar ya kan, saya mah diem aja anaknya, diem ya kan, bawa pulang. Ya paling dimarahin sama Bang Apis ya kan. Iya, diem mengajarkan kamu ya. Bawa pulang aja. Aduh, jangan dong Gabi, jangan. Tapi kita ingin mengingatkan juga buat teman-teman kita di Bung Ansel karena kita sedang mengadakan diamond giveaway sebesar 2.500 untuk 5 orang. Waduh, caranya kalian tinggal follow Instagram di ispl.id dan juga cek Instagram dan kalian tebak nih siapa yang bakal jadi juara di kloter 1 dari Piala Menpora Esports 2020 Aksis. Itu baru 2 syarat. Syarat ketiga, kalian jangan sampai di private akun Instagramnya. Kenapa? Karena kalau kalian menang pun, kalau misalkan kalian di private, kalian gak bakal dapetin hadiahnya. Aduh, gitu. Sayang banget udah menang tapi IG di private. Nah, emang buat apa sih IG di private ya? Biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan apa, yo. Nah, terus juga ada giveaway lagi nih, Bung Ansel. Berupa 3 kode redeem code yang nantinya bakal dibagikan 1000 diamond. Ketika
ketika kita mencapai like 2.500, 5.000 dan juga 7.500 like. Jadi like sekarang juga, jangan sampai kalian tidak melakukan like karena like itu gratis. Asik. Tinggal diklik aja, smash the like button ya kan. Kita kasih waktu selama 5 match ya, like sekarang juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cepet ya 5 match kayak gitu ya. Iya, cepet banget ya dalam seketika ya. Benar, dan kita masih menunggu tentunya untuk match ke-7 kita berjalan dengan baik karena tentunya seperti biasa kenyamanan player adalah prioritas kita gitu loh. Yes, dan we are back to the game. Kali ini match ke-7. SMPN 1 Kudus akan menghadapi SMAN 17 Jakarta. Oke, dan ternyata di sini bakal ada combination antara seorang Cloud bakal di-cover sama Fail. Ternyata Faramisnya, oh ini akankah 221? Ternyata, oh baru terbang dari arah base ya, dari seorang Pasyanya. Baru balik lagi, tapi kan Little Wonder bakal coba langsung diamankan oleh Kaiksa dan juga Kaikso. Ini seperti saudara kembar, tapi ada Joker dan juga Linnya. Cukup sekarat darah dari seorang Joker, langsung dia gunakan Freak Out. Oke, masih level 1 dan kayaknya kehilangan dari segi EXP. Joker bakal rugi sih kalau dia nggak dapetin EXP-nya. Dia nggak bakal bisa ngedash dengan absurd damage-nya. Tapi Lin coba untuk nge-zoning di depan sana. Dia juga nggak mau ketinggalan dari segi EXP dan levelnya Joker. Keep up, coba pelan-pelan walaupun dia belum mendapatkan regen yang cukup stable tentunya di early game kayak gini. Tapi lihat, dia loncat lagi. Dia bener-bener ngeganggu barang parah-parah banget sih ini kali ini. Langsung coba untuk diganggu Liannya, terkena efek slow dan ternyata lihat di sana Fel dengan menggunakan Velnya dia muncul tiba-tiba dan langsung memberikan deal damage yang cukup tinggi. Yes, rotasi yang sangat tepat melihat temennya agak sedikit terganggu untuk landing stage dengan adanya rotasi 3 member sekaligus membuahkan 1 first blood. But meanwhile in the bottom lane Arcelos pun flicker digunakan mencoba untuk escape melihat gempuran dari seorang Gatot Kaca, Faramis dan juga seorang Harit kali ini. Iya, dan ini berarti ternyata tanker ya jadinya Faramisnya yang cukup unik. Tapi dia masih level 2 gitu loh, dia belum punya Cloud Altar. Betul, agak sedikit under level. Tapi ada Windblow bakal digunakan, mencoba untuk mundur saja kali ini. Gila, Windstormnya tuh sakit parah sih. Di cancel sih. Cicil ya kan. Aduh, pelan-pelan sih lama-lama menjadi bukit ya. Yes, sedikit-sedikit menjadi bukit. Iya. Kok pelan-pelan sih? Sedikit-sedikit. Iya. Oh, pelan-pelan ya? Iya, kok saya pelan-pelan? Salah. Tapi kali ini ya top lane-nya ada sedikit agresi 1v1. Kali ini Jokernya lebih pede karena dia udah mulai dengan adanya full bar HP untuk ngadapin seorang Yuzongnya. Nah, ini 3 member udah mulai getter, mau coba ngekontes, mau ngambil dari segi rock kursanya. Kayaknya aku melihatnya ketika tadi di top lane Jokernya udah bisa ngamanin 1 poin kill dari seorang Yuzongnya Lin, kayaknya bener-bener lebih main aman sih. Kayak dia udah gak bisa lagi zoning kayak awal, tapi dari sisi mid lane juga mereka gak bakal bisa fight di awal-awal kayak gini karena Cryan bener-bener harus level 4 duluan gitu loh. Betul. Tapi nggak sangka kali ini Atlas sudah level 4, Velzex juga udah level 4. Dia bakal mau coba nge-cover sepertinya Kara Turtle dengan tanpa adanya kontes. Lihat di depan Zaman bakal digunakan oleh seorang King Jaster. Tapi lihat dari SMA 17 Jakarta, mereka langsung mundur dalam jangan serentak kali ini. Mundur gerak saja. Tapi Zeltnya di daerah tengah agak sedikit bisa dibilang cukup sekarat darahnya sih. Ya, aku sih masih belum melihat Windblow yang ini ya, yang dipilih sama Velt ini bakal ke arah mana gitu. Apakah dia bakal ke arah sisi atau jangan-jangan dia udah mengamankan Windstormnya terlebih dahulu ya. Windstormnya kan bisa dibilang dia juga bisa ngambil ke arah untuk dari segi sisi atau bahkan damage. Karena kalau aku pribadi biasanya skill satunya atau Windblade-nya itu damage. Lalu Windblow sama Windstormnya itu bakal langsung ke arah yang sisi. Tapi kali ini langsung digunakan begitu saja Blazing Duel Fataling semuanya. Zaman Force juga udah dibuka Cloud Altar 3 lawan 3. Veltnya tumbang. Cryan dia masih punya hidupan yang kedua dan ternyata Kaxio yang tumbang. Tapi kali ini Feather Airstrike ditarik lagi dan ternyata hanya Cryan yang tumbang. Tapi lihat dia udah hidup lagi sekarang dengan stack pasif yang sudah dia tabung dari awal. Oke, tapi gak bisa sangka ya, walaupun ultimate udah di pop up kena 2 langsung, tapi dalam seketika
malah Kaixo dan juga VLJX yang nggak bisa kabur dengan keberadaan Cult Altar dari seorang klien. Tapi lihat di top lane-nya Lien cukup pede ngadapin seorang Joker. Rasan dan One. Sakit, awas itu regennya. Langsung ada concentration, diadu begitu saja dengan Dragon Tail, tapi masih belum ada Black Dragon Form yang diamankan oleh seorang Yuzong untuk momen-momen krusial kayak tadi. Namun kali ini di sisi mid lane juga kita bakal melihat ada Fatal Link kena satu saja. After of Guardian digunakan semuanya untuk defensive kembalikan di Cult Altar. Malah kliennya tumbang, tapi kali ini lihat ada satu flame shot yang gak kena siapa-siapa dan langsung mundur dari SMAN 17 Jakarta. Decision making yang cukup baik ketika mereka harus menculik satu saja dan mencoba untuk mengamankan pundi-pundi gold dari seorang klien. Yes, tapi lihat Jokernya mau coba rotasi sepertinya ke arah blue buff, bakal di cancel, bakal dihadangi. Pergerakannya orang seorang Zeld dan juga King Jaster masih bisa ngamanin segi blue buff-nya. Tapi sementara ini Tarta sudah mulai digocek saja. VLJX di tengah bakal take down dengan zaman Force dan juga Chrono Dash, tapi turtle-nya diamankan oleh seorang Cloud. Sakit tapi belum cukup kayaknya, bisa dibilang di sini langsung dikejar ke arah depan sana dan ternyata dengan satu Board of Tifer diamankan dari Warsa Kaksia. Tapi kali ini tentunya Kaixo harus lebih berhati-hati karena dia mau nggak mau harus balik dulu, setup ulang lagi. Dia nggak punya blue buff dan Joker kali ini. Dia mencoba menghadang turretnya di arah top lane. Turretnya sudah dikembangkan, satu melawan dua posisi. Joker harus mundur dan ternyata bakal dikejar begitu saja dengan menggunakan satu buah synchrovision. Namun dengan concentration dia masih bisa bertahan dan flick outnya di momentum yang tepat. Yes, King Jaster benar-benar cuek dengan keberadaan atau kehadiran seorang Joker di top lane karena dia pengen dapetin dulu outer turretnya. Dengan ada zaman Force dan juga Chrono Dash, itu bakal cepat banget attack speednya dan berhasil didapatkan dengan begitu mudah kali ini. Satu turret didapatkan, ini semakin kerugian. Tapi lihat di tengah Kaixo. Bahkan tidak ada Cult Altar di sana, Bung Ansel. Ini bakal jadi kerugian banget buat teman-teman dari SMA yang 17 Jakarta karena mereka tidak bisa membuka team fight secara asal-asalan seperti ini. Lian juga di arah top lane benar-benar dihajar sih. Ini susah banget untuk bertahannya dari gempuran seorang Uranus. Betul, 4 member bahkan udah ganking ke arah top lane. Langsung saja dalam seketika udah nggak bisa kabur kemanapun. Dia dari seorang Lin langsung di take down dan berhasil dibalaskan untuk segi top turretnya. Benar banget, dan kali ini lihat di arah top lane-nya benar-benar di engage banget. Bottom lane-nya coba ditahan sama seorang Arceus, tapi apakah dia bisa di mid lane-nya? Joker ditorong, tapi ternyata 1v1 situation-nya draw di sini. Sementara di bottom lane harus ada pertukaran point kill. Cult Altar bahkan dibuka hanya untuk mengamankan diri dari teman-teman SMPN 1 Kudus. Yes, walaupun Arceus sudah bisa dibilang buying time, itu udah kecil juga turretnya. Wah, ini untung sih. Yes, middle turretnya masih didapatkan. Oh, nggak mau diambil. Oh, ini mau nge-hold. Oh no, ini bakal jadi kerugian buat si Harit King Jaster karena dia tidak akan bisa mendapatkan blue buff. Betul. Ataukah mereka langsung menyadari dan mencoba untuk ngambil, tapi Black Dragon Form dari seorang Yuzong bakal di open saja. Nggak, mungkin tadinya mau ngincer ke arah Turtle kali ya. Tapi ternyata secara mengejutkan Turtle berhasil didapatkan dengan begitu cepat kali ini. Oke, King Jaster bakal bergerak ke sisi lainnya. Retribution sudah ready dan ternyata dibalikin begitu saja. Masih ada Feather of Heaven dan ternyata Krain yang tumbang di depan sana. Zaman sudah digunakan, bahkan langsung ada Feather Strike juga di arah belakangnya. King Jaster mendapatkan Kaixo. Kaixo harus down, Joker dikejar tapi masih ada Cyclone Eye, dan sementara itu Krainnya saja yang tumbang ditukarkan dengan Kaixo. Yes, dari seorang Krain dia melihat pede banget, dia masuk ke depan langsung dia Cult Altar, tapi ternyata hanya membuahkan satu, yaitu Kaixo yang nggak bisa berbuat banyak. Enggak cukup waktunya buat ngeluarin Fataling dia. Tapi kali ini di arah bawah Joker, karena dia udah dapetin objektif di arah top, sekarang bottom turret bakal menjadi next objektif dia. Tapi santuy di sini masih berpegang teguh untuk setidaknya ngehold arah bottom turretnya. Ya emang Gatot Kaca buat 1v1 sih udah paling the best lah. Dia nahan banget, dia bisa defensif juga, After of Guardian untuk pulang ya kan daripada marah bahaya. Dan sementara itu lihat di sini Kaixo dan juga Kaixo ini kembar langsung coba untuk mengincar kanan belakang, tapi lihat replaynya ini bener-bener strong line up banget memang dengan Cult Altar di tempat yang sangat sempit seperti itu ya. Itu emang menjadi bahaya banget sih. Tapi Retribution adalah pilihan yang tepat banget untuk seorang Cloud-nya Kaixo.
Karena tentunya tanpa adanya retribution dia bakal sulit banget untuk menumbangkan satu buah blue buff yang memang cukup mahal untuk Cloud. Kita tahu sendiri sebagai hyper carry karena dia sangat-sangat rentan terhadap mana. Tapi Jester harus tumbang di depan sana. Masih ada Black Dragon Form juga mengincar ke arah Kai'Sa. Kai'Sa-nya masih bisa mundur dengan menggunakan satu buah pergerakan yang masih ada juga di Battle Mirror Image. Tapi kali ini ternyata Jester tumbang dan Cryan juga harus tumbang. Dua hilang menjadi kerugian untuk teman-teman dari SMPN 1 Kudus. Oke, tapi ternyata what happened dengan Yuzongnya di depan berhasil di take down saja Joker. Fenges bakal diopen oleh seorang Gatot Kaca, tapi ngelihat dengan keberadaan atau setebel darah dari seorang Joker, dia nggak mau coba buat fight back. Dan ternyata kali ini Lord juga bakal terbuka dengan cukup lebar. Akankah mereka langsung menginjak arah Lord? Kontes main. Bakal kontes sih sepertinya dengan ada King Jester, tapi akankah cukup waktunya Bung KB? Masalahnya belum ada yang buka tim fight-nya. Si Joker juga ngezoning dan sepertinya Lordnya gak bakal bisa dikontes karena padahal mereka punya Cryan ya. Mereka buka Cloud Altar, perangin, dapetin Lord. Menurutku possible, tapi karena tidak ada yang buka mereka no information. Betul, kayak nggak ada. Ya, kalau mereka mau kontes juga sebenarnya sulit sih, karena si Jasternya juga baru hidup dan ini Kai'Sa-nya juga punya retribution. Betul, kayak mau dia kontes sebenarnya bisa, cuman kayak chance-nya buat bisa dapetin sih agak sedikit kecil ya. Iya, sangat-sangat minim lah ya. Dan kali ini Kai'Sa masih dengan 10 stacknya. Dia nabung stacknya ya. Bener-bener emang nih anak SMA bener-bener harus nabung ya. Untuk masa depan yang lebih indah. Untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Iya. Tapi kali ini Lord juga sudah mulai berjalan dari arah top lane-nya. Di arah tengah bakal mencoba untuk defense. Bottom turret pun berhasil dirontoki. Tersisa base turret untuk atas dan juga bottom lane. Iya, mid lane-nya mungkin bakal langsung di-commit, tapi sementara kita bakal melihat Arceus coba untuk ngadang di depan sana. Blue buff pun didapatkan kali ini. Veld coba untuk nge-set up terlebih dahulu dan Joker masih memporak-porak dengan posisi di top lane. Feather Aspect digunakan coba untuk mengganggu. Kali ini masih ada Blazing Duet belum keluar ternyata. Lagi Avatar of Guardian, Cloud Altar, masih ada Summon Force juga di sini, gak bakal bisa di-spam, tapi ada Black Dragon Form juga dari seorang Lian. Terlalu sakit Blazing Duet defensifnya daripada seorang Kai'Sa. Ternyata ini adalah pertukaran satu poin kill yang cukup tidak adil karena Kai'Sa harus tumbang tanpa membawa siapapun. Turret diamankan di area mid lane, tapi lihat inhibitor base turretnya masih aman-aman aja dari SMPN 1 Kudus. Tapi sejujurnya nih dari Kai'Sa mungkin agak sedikit memaksakan sih. Mereka mau nangkepin Cryan aja, plus Cryan masih punya Purify, tapi lihat kali ini. Bener banget, lihat King Jester udah mulai diadu sama Joker. Joker di belakang sana terkena Dragon Tail juga. Masih ada concentration digunakan. Ini cuma 20 detik loh cooldown untuk dari concentration. Makanya dia berani dan pede untuk menggunakan skill tersebut. Pertanyaannya di late game kayak gini, siapa yang mau nangkep Joker? Kagak ada. Dan belum ada yang bikin NOD ya ternyata. Jadi agak sulit sepertinya mungkin. Varsha rest item ya sih. Seharusnya Varsha. Lightning terakhir di secure kali ini, tapi lihat di arah bawah terus melakukan tekanan, gak mau dikasih nafas dengan begitu mudah. King Jester tanpa adanya red dan juga blue buff ini bisa dibilang kerugian yang cukup besar untuk SMPN 1 Kudus. Tapi mereka masih mencoba untuk bertahan dari segala tipe yang ada. Tapi lihat ternyata Zelt-nya berhasil ke pick off secara mengejutkan di arah rumputan. Namun ini minusnya kalau pakai dua support tanpa adanya yang checking boost ya. Ketika mereka mau checking boost, mereka pasti bakal langsung dilahap dengan mudahnya. Dan lihat di sini Kai'Sa-nya benar-benar tidak tersentuh. 5 poin kill, 3 assist, 8 total poin dari 11 kill yang ditorehkan oleh teman-teman dari SMA 17 Jakarta. Hal tersebut yang membuat ini Cloud-nya untouchable banget. Gak bisa kesentuh, bahkan dari segi keuangannya pasti udah jauh banget. Karena levelnya aja dia udah level 15 sama-sama sih ya sama King Jester. Udah mungkin hitung-hitung bedanya di buff-nya doang. Beda buff aja sama gold. Iya, karena bisa dibilang udah kehambat banget sih King Jester. Oke, di arah depan ada Feather Aspect, mau coba buat sedikit ngusir juga pergerakan dari seorang Joker. Tapi Cryan bakal mencoba muter-muter, mau cari siapa yang bakal dia ikat. Permasalahannya ini SMA 17 Jakarta hero-nya cukup tebel-tebel kecuali Veil sama Cloud-nya. Tapi permasalahannya mobilitas dari seorang Cloud itu susah banget untuk di take down. Iya, apalagi makanya nggak ada yang bisa nangkep Joker, nggak ada yang bisa nangkep Cloud-nya juga, ada yang digunakan sama Kai'Sa. Dan malah kali ini dalam ancaman di depan sana Veil-nya diajar begitu saja. Masih ada Fataling juga, mana Cloud Altar-nya belum ada, belum keluar. Ternyata Arceus yang mengincar karena belakang dengan menggunakan satu buah Inferno. Langsung keluar dari zaman Force yang kedua, malah dibalikin keadaannya. Arceus harus tumbang kali dengan Cloud Altar di depan sana yang menyelamatkan seorang King Jester. Yes, tapi nice-nya dari
tim SMPN 1 Kudus, mereka punya Gatot Kaca yang tiba-tiba nge-backup dan kena 2. Dan untungnya dari 2 ultimate yang di pop up berhasil dapatin 1 ke arah Arceus. Joker dalam ancaman, langsung concentration digunakan, dia masih punya flicker juga karena depan sana Joker mengganggu juga ke arah seorang Zeltnya. Kali ini udah mulai ada pergerakan dari Perfect. Kalinya kita 2 langsung dibantai begitu saja, dibalikin keadaannya. Tapi kali ini ada alter double kill diamankan dari seorang Kaiksa. Kaiksa jadi dikejar dan harus ditumbangkan dengan retribution di shutdown di depan sana, ada seorang lainnya. Langsung saja dibalikin keadaannya Black Dragon. Kali ini mungkin bakal langsung dihajar karena Joker benar-benar dalam ancaman Afro Guardian. Gak kena siapa-siapa, masih dihajar juga. Jokernya masih punya absorb damage dan ternyata satu lala. Balikin keadaan dengan absorb damage yang dia miliki, dengan regen yang dia miliki, tapi belum kuat untuk menumbangkan seorang Joker. Langsung regen lagi. Ryan datang. Kali ini dia udah punya cult altar, tapi King Jaster tidak bisa menyelamatkan teman-temannya dan harus mengembalikan keadaannya lagi. Oh my god, itu serentak kayak tiba-tiba tim fight-nya benar-benar rame banget. Segerombolan walaupun udah pernah ke take down, tapi lihat itu buying time yang cukup bagus. Tapi kali ini King Jaster harus mencoba reset tim fight-nya lagi karena dia benar-benar bisa dibilang teman-temannya cukup rugi sih. Harus kehilangan 3, yaitu Zelt, Lin, dan juga Santuy Lala. Tapi kali ini Lord yang kedua juga bakal spawn. Akankah mau coba di kontes atau mereka mau coba culik 1? Baru setidaknya dengan unggul jumlah pemain, mereka maksa team fight dan langsung mengincar ke arah Lordnya terlebih dahulu. Atau nih dari SMN 17 Jakarta, mereka 4 getter, 1 coba split boost, tapi ada Windblow-nya bakal digunakan. Di arah tengah ada King Justin-nya nggak bisa bergerak. Avatar of Guardian kena 2 blessing, duet offensive di depan sana, langsung coba untuk Federal Strike, ternyata Zelda dapat meltdown 1, langsung dikejar ke belakang. Langsung ada Black Dragon Form juga mencoba untuk memporak-porandakan formasi dari teman-teman SMN 17 Jakarta. Mereka mendapatkan 2 poin kill tanpa terpikir sama sekali, dan Cryan saja yang ditukarkan nyawanya. Lihat Joker mencoba mengganggu triple stun dari Lordnya, ternyata masih ada Windblow juga di depan sana. Feltnya bakal tumbang. Kali ini dapat view situation. King Jester gak bisa kemana-mana. Feltnya masih punya immortal. Bahkan ini bisa menjadi mimpi buruk untuk teman-teman dari SMPN 1 Kudus karena mereka kehilangan 3 hero sekaligus. Oh my god, 3 hilang. Tapi kali ini Kaiksa dia cukup pede mau ngincer ke arah Lord. Bisakah di kontes dengan kehadiran seorang Gatot Kaca dan juga Paramis, tapi sepertinya nggak bakal bisa, dan Lordnya malah diamankan oleh SMN 17 Jakarta. Ini menjadi mimpi buruk untuk SMPN 1 Kudus. Posisi menentukan prestasi emang ya. Kaiksa bisa dibilang dia aman banget, hiding in the bus, nongol di momen akhir. Walaupun dari sempat ada blessing duet yang bisa dibilang sangat-sangat defensif karena di area belakang. Avatar of Guardian yang kena 2, tapi balik lagi Kaikso, Joker, dan Arceus ini benar-benar super strong banget di laning phase dan bahkan di late gamenya. Karena untuk menumbangkan mereka ini effortnya benar-benar luar biasa banget, banyak banget. Apalagi Lin, dia harus bener-bener struggle banget dengan menggunakan Black Dragon formnya dia. Dia nggak boleh asal-asalan, tapi Cryan langsung dihadang di depan sana. Windblade keluar, Purify digunakan, langsung coba untuk mundur terlebih dahulu. Feather Strike